Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triwulandari Zulfa, NIM 2302013888. Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan melakukan 40 perintah dasar dari Linux. Pertama kita buka terminal. Kemudian kita akan melakukan perintah dasar yang pertama yaitu sudo command. Sudo command adalah salah satu perintah dasar Linux paling populer untuk melakukan tugas yang memerlukan izin administratif atau root. Langsung saja kita ketik sudo kita enter, kemudian kita isi password dari Linux kita, kemudian kita enter dan rootnya akan muncul. Kemudian kita akan melakukan perintah yang kedua yaitu pwd. Pwd adalah perintah dasar Linux untuk menemukan path directory kerja kita saat ini. Langsung ketik pwd, kemudian kita enter dan akan muncul di direktori mana kita berada saat ini. Dan selanjutnya perintah dasar yang ketiga yaitu cd command. Untuk menjelajahi file dan direktori Linux, gunakan perintah cd. Perintah Linux ini memerlukan path penuh atau nama direktori, tergantung pada direktori kerja Anda saat ini. Coba kita ketik cd desktop, kemudian kita enter. Sudah. Kemudian kita ke perintah yang keempat yaitu ls command. ls merupakan perintah dasar Linux yang digunakan untuk melihat file dan direktori pada sistem. Langsung saja kita ketik ls lh, kemudian kita enter dan akan muncul file apa saja yang ada dalam direktori kita. Kemudian perintah yang kelima yaitu cat command. Cat adalah salah satu perintah dasar sistem operasi Linux yang paling sering digunakan. Perintah ini berfungsi untuk mencantumkan, menggabungkan, dan menulis konten atau isi file dalam output standar. Langsung saja kita tulis cat minuman, kemudian kita enter dan di sini akan menampilkan seluruh isi file dari minuman. Lanjut kita akan melanjutkan perintah yang keenam yaitu cp command. cp command digunakan untuk menyalin file atau direktori beserta isinya. Kita akan menyalin misal cp kita pindah ke kemudian desktop file, kita enter, kemudian kita kembali ke file, kita enter, kemudian kita cek lsl ter. Nah, di sini file exe sudah ditambahkan ke file directory file. Kemudian kita kembali ke desktop. Balik ke desktop, kemudian kita melakukan perintah yang ketujuh yaitu mv command. Command mv digunakan untuk memindah serta mengganti nama file dan direktori. Kita akan mengganti nama file mv nama file lama bulan, kemudian nama file baru .pdf. Dan file sudah terganti
menjadi .pdf. Lanjut, kita akan melakukan perintah yang ke-8, yaitu mkdir command. Mkdir digunakan untuk membuat satu atau beberapa directory baru. Kita klik new folder dan sudah tambah sini folder. Kemudian kita akan melakukan perintah yang ke-9, yaitu rmdir. Rmdir digunakan untuk menghapus direktori yang tidak ada isinya. Jadi hanya bisa digunakan untuk menghapus folder atau file yang tidak ada isinya. Kita akan menghapus folder dan new. Rmdir folder dan kita enter, dan folder new dan folder sudah terhapus. Kemudian kita lanjut perintah yang ke-11, yaitu touch command. Touch command digunakan untuk membuat file baru yang kosong dan mengubah timestamp di command line Linux. Langsung saja kita ketik touch new file. File baru sudah terbuat. Kemudian kita melakukan perintah locate command. Perintah locate digunakan untuk menemukan file dalam sistem database. Kita coba ketik locate, kita file .pdf. Kemudian kita akan melakukan perintah yang ke-13, yaitu find command. Find digunakan untuk mencari file dalam directory tertentu dan menjalankan operasi berikutnya. Di sini kita akan menampilkan data yang berbentuk .text. Langsung saja find dengan bintang .pdf, kemudian kita enter, dan di sini akan tampil dokumen atau file yang berbentuk PDF. Kemudian kita akan melakukan perintah yang ke-14, yaitu grab command. Grab command di sini digunakan untuk mencari kata-kata yang sama dalam sebuah file. Langsung saja kita ketik cd file dan ls. Kita akan mencari kata-kata yang sama dalam file exo ini. Kita ketik grab, kemudian apa kata-kata yang sama dalam file tersebut kita tambahkan, misal kim, kemudian nama filenya, kemudian kita enter, dan di sini akan menampilkan nama-nama yang sama, yaitu yang berawalan kim. Kemudian kita kembali ke desktop. Lanjut, kita akan melakukan perintah yang ke-15, yaitu df command. Df command itu digunakan untuk melihat ukuran file kita. Langsung kita ketik df ukuran teks minuman, file minuman, misal minuman.txt
enter, dan di sini kita akan mengetahui berapa ukuran dari file yang kita cari. Kemudian lanjut ke perintah yang ke-16, yaitu do comment. Do comment ini adalah digunakan untuk mengecek berapa banyak ruang yang digunakan file atau directory. Langsung saja kita ketik do. Maaf ini ya, terjadi kesalahan, ini kurang i. Kita langsung ketik do slash home slash Wulandari slash desktop slash file slash enter, dan di sini akan menampilkan berapa ruang yang terpakai dalam directory tersebut. Lanjut kita ke perintah yang ke-17, yaitu head command. Head command digunakan untuk melihat 10 baris pertama dalam sebuah teks atau file. Kita coba head exo enter, dan sini akan menampilkan 10 baris pertama pada teks yang dalam file exo. Kemudian yang ke-18, yaitu tail command. Tail digunakan untuk menampilkan 10 baris terakhir. Jadi yang head tadi untuk menampilkan 10 baris pertama, kalau tail untuk menampilkan 10 baris terakhir. Langsung saja kita coba tail exo, enter, dan akan menampilkan 10 baris terakhir. Kemudian kita akan melakukan perintah yang ke-19, yaitu div command. Div command adalah perintah dasar Linux yang membandingkan konten atau isi dua file secara baris demi baris. Di sini kita akan membandingkan file minuman.txt dan ulan.pdf. Langsung saja div, kemudian div, kemudian nama file yang pertama yaitu minuman.txt, dan file yang kedua yaitu ulan.pdf. Langsung saja kita enter, dan sini akan menampilkan perbandingan dari dua file tersebut. Lanjut kita akan melakukan perintah yang ke-20, yaitu tar command. Command tar merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk mengarsipkan banyak file ke dalam satu file berformat tar, yaitu format file Linux yang mirip seperti zip dengan kompresi opsional. Langsung saja kita ketik ini sesuai dengan formatnya. Iya, so di tar, kemudian strip gvf, kemudian kita buat new arsip .tar, kemudian direktorinya to home, kemudian username-nya dan dari slash desktop, kemudian slash file slash, kemudian kita enter, dan terbentuk file tar baru yang bernamakan newarsip.tar. Kemudian kita akan melakukan perintah yang ke-21, yaitu chmod adalah perintah dasar Linux lainnya yang digunakan untuk mengubah izin baca tulis dan eksekusi direktori. Langsung saja kita ke file
Langsung saja kita ketik ls, enter. Dan ini adalah izin bacanya. Kemudian kita akan mengubahnya dengan ini, dengan format ini pada file yang akan kita rubah izin bacanya. Langsung saja chmod, langsung chmod, kemudian kita ketik 777, terus nama file yang akan kita rubah, misal yang tanaman. Kemudian kita enter dan kita lihat lagi dan di tanaman formatnya sudah berbeda. Yang dari ini cuma gini, RW RR menjadi RWX RWX RWX. Kita akan mencoba melanjutkan perintah yang ke-22, yaitu chown command. Chown command adalah memungkinkan Anda mengubah atau mentransfer kepemilikan file, directory, atau link simbolik ke username tertentu. Jadi sebelum kita melakukan perintah chown, kita harus mempunyai user yang lain dulu dengan menggunakan perintah user add. Langsung saja kita ketik add user. Kita akan menambahkan user Dila. Kita enter, kemudian kita masukkan passwordnya, enter, masukkan lagi passwordnya, kita enter aja, enter, dan sampai ada informasi. Jika sudah benar kita ketik Y, kalau masih salah kita ketik N. Kita langsung ketik Y, kemudian kita enter. Kemudian agar user yang baru kita buat tadi bisa mengakses ke direktorinya, kita ke su command dulu, yang dimana su memungkinkan Anda menjalankan program sebagai user lain, yaitu langsung kita ketik su Dila, kita enter, dan sudah berubah kepemilikan menjadi Dila. Kita exit dulu, enter, dan sudah berpindah lagi. Kemudian lanjut kita ke perintah chown command, yaitu mentransfer kepemilikan file. Langsung saja kita ketik chown, terus kemudian user kita dulu, kemudian titik 2, user yang baru kita buat tadi Dila, dan teks yang akan kita transfer yaitu minuman.txt, dan kita enter. Kita cek enter, dan minuman sudah tertransfer ke username atas nama Dila. Kemudian kita akan melakukan perintah yang ke-23, yaitu jobs. Jobs adalah proses yang dimulai oleh sel. Comment jobs akan menampilkan semua proses yang berjalan pada latar belakang. Tapi sebelumnya kita kan belum pernah melakukan proses yang dijalankan pada latar belakang. Jadi kita ke nano dulu. Nano adalah untuk kita melakukan sebuah proses yang berada pada latar belakang. Kita langsung aja klik nano,
nano, dan file mana yang akan kita jalankan. Misal file EXO. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah ada ini kita sudah melakukan proses yang berada pada latar belakang. Jika kita ingin kembali lagi, kita langsung aja Ctrl X. Nah, sudah. Kemudian kita klik lagi nano. EXO, nano EXO, dan kita tambahi simbol dan, kemudian kita enter, dan ini akan menampilkan apa saja proses yang dilakukan pada latar belakang. Kemudian kita langsung ke perintah ke-3 yaitu jobs. Langsung saja kita ketik jobs, enter, dan menampilkan proses apa saja yang kita lakukan di latar belakang. Kita akan melakukan perintah yang ke-24 yaitu kill command. Kill command adalah jika tidak ada program yang responsif, Anda bisa mematikannya secara manual dengan menggunakan command dasar Linux kill. Di sini ada dua opsi, yaitu seek term atau meminta program untuk berhenti bekerja dan memberikannya waktu untuk menyimpan semua progres. Yang kedua adalah seek kill, yaitu memaksa program untuk berhenti bekerja saat itu juga. Misal kita akan memberhentikan program yang berjalan pada latar belakang, memaksa program yang berhenti pada latar belakang, tapi kill ini harus menambahkan juga nomor PID-nya, dan ini nomor PID yang akan kita matikan, paksa berhenti. Langsung saja kita ketik kill, karena kita akan mengambil yang untuk memaksa program berhenti, yaitu cycle. Jadi kita strip 9, kemudian ketik nomor PID yang akan kita berhentikan, yaitu 1817. Langsung saja kita enter, dan ini kita cek dulu dengan menggunakan job masih adakah, dan sudah tidak ada, sudah berhenti proses nano yang berada pada latar belakang. Dan kita akan melakukan perintah yang ke-25 yaitu ping command. Ping command berfungsi untuk mengecek status konektivitas ke server, misalnya dengan menambahkan ping google.com. Ini apakah komputer kita ini sudah terhubung ke Google atau belum? Jadi kita bisa mengeceknya dengan cara ping google.com. Ini kita enter. Jadi ini kita tidak terhubung ke Google, jadi tidak bisa. Selanjutnya kita akan melakukan perintah yang ke-26 yaitu widget command. Caranya, perintah dasar Linux ini sangat berguna. Anda bahkan bisa mengunduh file dari internet dengan bantuan command widget. Anda hanya perlu mematikan widget yang diikuti dengan link. Nah, jadi kita harus memasukkan link dari data atau file yang akan kita unduh. https://asianwiki.com/do_iung strip su scar.
kita enter, dan file yang akan kita unduh otomatis akan tersimpan ke dalam desktop. Lanjut, kita akan melakukan perintah yang ke-27 yaitu uname. Uname atau akronim dari Unix name adalah perintah dasar sistem operasi Linux yang akan mencetak informasi lengkap mengenai sistem Linux, misalnya nama mesin, sistem operasi, kernel, dan lain-lain. Langsung saja kita ketik uname, langsung enter, dan ini muncul Linux. Lanjut, kita ke perintah yang ke-28 yaitu top command. Sebagai terminal yang setara dengan text manager di Windows, command prompt akan menampilkan daftar proses yang sedang berlangsung dan seberapa banyak ruang CPU yang digunakan oleh tiap proses tersebut. Langsung saja kita ketik top, dan akan tampil ini, tampilan seperti ini. Langsung saja kita, kalau akan memberhentikannya, dengan Ctrl Z. Sudah. Lanjut, kita akan melakukan perintah dasar yang ke-29 yaitu history. Di history ini kita bisa mengecek kembali atau mereview komen yang sudah ditambahkan sebelumnya. Langsung saja ketik history, enter, dan di sini akan muncul perintah dasar apa saja yang telah kita lakukan. Lanjut ke perintah yang ke-30 yaitu main command. Main command adalah untuk mengetahui perintah yang tidak kita ketahui. Misal ini mentile, kita ketik mentile, langsung kita enter, dan di sini akan dijelaskan apa itu tile, sinopsisnya, deskripsinya sudah dijelaskan di sini. Jika kita ingin mengakhiri, langsung saja Ctrl Z. Lanjut, kita ke perintah nomor 31 yaitu echo command. Echo command adalah perintah dasar yang digunakan untuk memindahkan beberapa data ke dalam satu file. Misalkan kita akan menambahkan data ke dalam file EXO. Ini kemudian bisa nambahkan Kim Namgil. Kemudian lebih besar dari kemudian nama filenya EXO. Kemudian nama filenya yaitu EXO. Kemudian langsung kita enter. Coba kita lihat dulu di sini apakah sudah terlihat. Sudah ada ini di sini. Kita coba lihat dari sini. So, enter, dan di sini Kim Namgil sudah tertambahkan. Lanjut, kita akan lakukan perintah yang ke-32 yaitu zip command. Perintah zip ini untuk mengkompres file ke arsip zip. Langsung saja kita ketik zip, kemudian file mana yang akan kita jadikan zip. Kita akan menjadikan yang ini file ini. New file.zip, kemudian paste-nya atau tempatnya yaitu usernya, kemudian desktop
slash kemudian user baru add user dan file, kemudian slash lagi, langsung kita enter dan new file sudah menjadi zip. Lanjut, kemudian perintah yang ke-33 yaitu hostname. Hostname merupakan perintah dasar pada Linux yang dapat Anda gunakan jika ingin mengetahui nama host atau network dengan menambahkan strip i di akhir komen. Maka alamat IP jaringan akan ditampilkan. Langsung saja kita ketik hostname strip i, enter, dan di sini akan menunjukkan IP dari Linux kita. Kemudian jika kita akan untuk mengetahui nama dari hostnya, kita langsung saja ketik hostname saja, enter, dan di sini akan tampil nama host dari pengguna Linux disk tersebut. Lanjut, kita akan melakukan perintah yang ke-34 yaitu user add dan user del. Tadi kita sudah melakukan user add yang pertama tadi. Sekarang kita akan melakukan user del atau user delete, menghapus user yang lain. Langsung saja kita ketik user del Dila, enter, dan Dila sudah terhapus. Kemudian kita ke perintah yang ke-35 yaitu apt atau get command. Apt atau get command adalah command line untuk menangani library apt Advanced Package Tool di Linux. Yang ke-35 yaitu apt get command. Di apt get command ini digunakan untuk mengambil informasi dan membuat bundle dari sumber terautentikasi untuk mengelola, mengupdate, menghapus, dan menginstal software serta dependensinya. Kita langsung saja ketik apt script get, kemudian update, enter. Ini sudah terupdate dan ini semuanya sudah terupdate. Ini sudah terupdate. Lanjut, kita ke perintah ke-36 yaitu nano seperti yang tadi. Untuk menjalankan perintah di latar belakang nano exo, enter. Dan di sini sudah bisa menampilkan file exo. Kita juga kemudian kita ke perintah nomor 37 yaitu alias dan unalias command. Alias memungkinkan Anda membuat shortcut dengan fungsi yang sama seperti perintah, nama file, atau teks. Saat dijalankan, command ini memerintahkan shell untuk mengganti sebuah string dengan lainnya. Untuk menggunakan alias, gunakan alias memungkinkan Anda membuat shortcut dengan fungsi yang sama seperti perintah, nama file, atau teks. Langsung saja kita klik alias, kemudian alias A sama dengan ya, kita langsung saja ketik alias, kemudian H sama dengan ketik add T. Kemudian kita langsung enter.
Kita akan coba ya. Exo. So, kita enter. Dan di sini akan menampilkan 10 data pertama pada file Exo. Di sini sukomen adalah kemudian langsung ke 38 yaitu sukomen. Pada sukomen ini digunakan untuk kita bisa menjalankan program sebagai user lain. Tadi kan saya sudah buat terus dihapus, sekarang kita buat lagi. Kemudian kita passwordnya lagi, masukkan passwordnya lagi, juga enter, kemudian kita klik Y, kita enter, dan ini sudah ada user lain. Jika kita akan menjalankan program sebagai user lain, kita langsung klik saja sukomen, Dila. Kita enter, dan di sini Dila sudah menjadi user lain. Kemudian kita exit. Bentar. Kita akan kembali ke user awal. Kemudian kita akan melakukan perintah yang ke-39 yaitu HTOP. Perintah HTOP adalah program interaktif yang memantau resource system dan proses server secara real time. Langsung saja kita ketik HTOP, kita enter, dan ini sudah perintah yang ke-40 yaitu PS command. PS digunakan untuk menghasilkan snapshot dari semua proses yang berjalan di sistem Anda. Langsung saja kita ketik PS, enter, dan di sini sudah tampil data-datanya. Di sini kita sudah melakukan 40 perintah dasar Linux. Saya pribadi mohon maaf jika masih ada salah kata dan salah dalam melakukan langkah-langkah perintah dasar Linux ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.